Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afrin Indriarto dan saya sendiri Anastasia Kyuri dengan teman saya David Yudhoyono ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek kami dengan hukum Avogadro. Latar belakang, alasan dibalik timbulnya hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa perbandingan volume gas dalam sebuah reaksi adalah bilangan sederhana belum dapat dijelaskan dengan sempurna, bahkan oleh Gay-Lussac sendiri. Hal ini diakibatkan bahwa partikel unsur selalu berupa atom. Pada tahun 1811, Amadeo Avogadro dari Italia mengemukakan bahwa partikel unsur tidak harus berupa atom yang berdiri sendiri, tetapi dapat berupa gabungan dari beberapa atom yang disebut molekul unsur. Maka, Avogadro mengemukakan hipotesisnya bahwa pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul gas yang terlibat dalam reaksi. Hubungan antar tekanan, volume, dan suhu merupakan gabungan dari percobaan Robert Boyle atau Jacques Charles dan Joseph Gay-Lussac yang diungkapkan dari Cummings, Halliday, dan Activity-Based Physics Group pada tahun 2004. Kemudian, dengan menambahkan konstanta yang sebanding dengan jumlah partikelnya, maka didapatkan persamaan bahwa PV sama dengan NKT, dan persamaan tersebut juga setara dengan PV sama dengan nRT. Sejauh ini telah ditinjau hubungan antara temperatur, volume, dan tekanan sistem gas. Massa atau jumlah partikel dalam sistem gas belum dibahas. Setiap sistem kimia atau fisika selalu melibatkan zat dalam jumlah tertentu. Satuan jumlah yang sering dipakai dalam sistem termodinamika adalah satuan mol, di mana 1 mol zat memiliki 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan ini disebut bilangan Avogadro atau N. Ketika meniup balon, semakin banyak udara yang dimasukkan, balon yang ditiup akan semakin mengembang. Dengan kata lain, semakin banyak partikel gas yang dimasukkan, semakin besar volume balon. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang tetap, jumlah partikel berbanding lurus dengan volume gas. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Avogadro. Hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro menurunkan hubungan antara temperatur, volume, tekanan, dan jumlah partikel gas secara terpisah. Bagaimanapun, keempat variabel ini memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi. Karenanya, dengan berpedoman pada keempat hukum gas di atas, hubungan yang lebih umum antara temperatur, volume, tekanan, dan jumlah partikel dapat dipadukan dalam satu persamaan. Jika keempat hukum tersebut digabungkan, akan diperoleh kesimpulan bahwa volume gas merupakan parameter yang dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, dan jumlah partikel gas yang dinyatakan sebagai volume. Berikut cakupan materi yang akan dibahas, berupa latar belakang, alat dan bahan, langkah kerja, data pengamatan, pembahasan, serta kesimpulan. Materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Afrin Indriarto. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 botol plastik 600 ml, 2 buah balon, 1 buah sendok, neraca analitik digital, dan gelas ukur. Bahannya itu 5 gram dan 10 gram CaCO3, 10 ml dan 15 ml asam cuka pasaran dengan konsentrasi 25%. Oke, next. Di next ya. Oke, langkah kerjanya itu menyiapkan alat dan bahan. Menimbang padatan CaCO3 untuk keadaan pertamanya sebanyak 5 gram, menggunakan neraca analitik digital, dan untuk keadaan kedua sebanyak 10 gram, kemudian dipisahkan. Mengisi botol 1 dengan cuka sebanyak 15 ml, mengisi botol 2 dengan cuka sebanyak 10 ml. Mengisi balon 1 dengan CaCO3 sebanyak 5 gram, dan mengisi balon 2 dengan CaCO3 sebanyak 10 gram. Melekatkan balon pada mulut botol dengan posisi balon tetap menghadap ke bawah. Lalu menuangkan CaCO3 yang ada pada dalam balon ke dalam botol hingga terjadi reaksi dan balon mulai mengembang. Mengamati besar pengembangan balon 1 dan balon 2.
Lalu mengukur keliling balon yang mengembang pada balon 1 dan balon 2. Selanjutnya data dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, David. Data pengamatan. Yang pertama di sini, setelah mereaksikan CaCO3 dengan asam cuka, dapatkan hasil yaitu berupa volume gas CO2 yang pada keadaan pertama dengan volume cuka 15 mili dan sejumlah 5 gram CaCO3 yaitu terbentuk 150,59 mili gas CO2. Dan kemudian untuk keadaan kedua, pada keadaan di mana mereaksikan 10 ml cuka dan 10 gram CaCO3 didapatkan volume gas CO2 yang terbentuk yaitu 349,70 ml. Kemudian dari gas yang terbentuk tersebut dapat diketahui dengan mengukur keliling balon pada keadaan pertama. Didapati keliling balonnya itu sebesar 20,8 cm dan untuk jari-jari balon pada keadaan pertama yaitu sebesar 3,300 cm. Untuk keliling balon pada keadaan kedua didapatkan bahwa sebesar 27,5 cm dan jari-jari untuk balon kedua yaitu 4,375 cm. Next. Untuk perhitungan mol cuka yang pertama, di sini digunakan rumus 25% sama dengan volume zat terlarut per 15 kali 100%. Yang di mana 15 itu merupakan 15 ml pada cuka keadaan pertama. Hingga didapatkan yaitu volume zat terlarutnya sebesar 3,75 ml. Lalu kita masuk ke rumus massa jenis, yang di mana rumus massa jenis yaitu rho sama dengan massa per volume. Dengan rho asam cuka sebesar 1,05 gram per mililiter sama dengan massa dibagi 3,75 mililiter dan didapatkan massanya yaitu sebesar 3,9375 gram. Dan untuk mol cuka dicari dengan menggunakan rumus massa dibagi mr. Dari massa yang tadi yaitu 3,9375 gram dibagi dengan 60 atau mr-nya cuka dan didapatkan mol untuk keadaan yang pertama sebesar 0,065 mol. Dan untuk pada cuka yang kedua atau keadaan yang kedua masih sama menggunakan rumus yang seperti keadaan pertama, namun dibedakan hanya pada volume yang digunakan untuk cuka yang keadaan kedua, yaitu di sini digunakan sebesar 10 ml. Kemudian didapatkan volume zat terlarutnya yaitu sebesar 2,5 ml dan dari perhitungan tersebut dilanjutkan menggunakan rumus rho sama dengan massa per volume. Seperti tadi, kemudian didapatkan massa untuk keadaan kedua itu 2,625 gram dan dicari mol cuka yang digunakan pada keadaan kedua dan didapatkan hasil yaitu sebesar 0,04 mol. Kemudian mencari mol CaCO3 di sini menggunakan rumus gram per ml dan pada CaCO3 yang keadaan pertama digunakan sebanyak 5 gram. Didapati hasil untuk mol CaCO3 5 gram yaitu sebesar 0,05 mol dan mol CaCO3 10 gram sebesar 0,10 mol. Nah, di sini untuk tabel pada reaksi keadaan pertama yaitu yang digunakan 5 gram CaCO3 dan sebanyak 15 mili asam cuka yaitu seperti ini. Didapati hasil bahwa mol CO2 yang terbentuk pada keadaan pertama yaitu sebesar 0,05 mol. Dan untuk keadaan kedua yang digunakan 10 gram CaCO3 dengan 10 ml asam cuka, didapati mol CO2 yang terbentuk pada keadaan kedua yaitu sebesar 0,04 mol. Kemudian di sini menghitung volume gas CO2 yang ada pada balon. Untuk keadaan pertama digunakan rumus volume bola karena
balon diasumsikan sebagai bola, dan oleh karena itu kami menggunakan rumus 4/3 PR pangkat 3, yang dimana jari-jari pada data pengamatan yang telah kami cari tadi itu sebesar 3,30 cm, dan langsung masuk ke rumusnya, yaitu 4/3 kali pi r pangkat 3, 4/3 kali 22/7 kali 3,30 pangkat 3. Didapati bahwa volume gas pada keadaan pertama yaitu 150,59 ml. Dan untuk volume gas CO2 untuk jari-jari sebesar 4,37 cm yaitu 349,70 ml. Ya, next. Selanjutnya, dari data yang telah dicari tadi, yaitu setelah mendapatkan volume gas CO2 yang pada keadaan pertama dan mol gas CO2 pada keadaan pertama dan mol gas CO2 pada keadaan kedua, di sini kita mencari volume gas CO2 secara teoritis. Nah, di sini kita menggunakan rumus V1/N1 sama dengan V2/N2, yang dimana tadi pada volume pertama yaitu sebesar 150,5 dibagi 0,05 sama dengan V2 dibagi 0,04. Didapati hasil bahwa V2 sama dengan 120,47 ml. Itu untuk volume CO2 secara teoritisnya. Untuk ketelitian, digunakan rumus persen kesalahan pada volume CO2 percobaan dibagi volume CO2 teoritis dikali 100%. Yaitu untuk volume CO2 percobaan yang didapati tadi itu sebesar 349,70 mol per 120,47 ml kali 100%. Dan untuk persen kesalahan pada percobaan ini yaitu sebesar 29,20%, dan untuk ketelitiannya yaitu 100% dikurangi persen kesalahan, dan didapati hasil untuk ketelitiannya yaitu sebesar 70,8%. Untuk selanjutnya masuk ke pembahasan. Ya, boleh dilanjutkan. Pada percobaan di atas, membuktikan hukum Avogadro dengan cara sederhana, menggunakan senyawa yang sama dengan massa yang berbeda dari kedua botol yang digunakan. Senyawa yang digunakan diantaranya yaitu asam cuka 25% sebanyak 15 ml dan 10 ml, dan CaCO3 sebanyak 5 gram dan 10 gram. Berdasarkan bunyi dari hukum Avogadro, yaitu pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama juga mengandung jumlah molekul yang sama. Sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul gas yang terlibat dalam reaksi, yang dapat dituliskan dengan rumus V1/N1 sama dengan V2/N2. Maka dilakukan 2 kali percobaan untuk menentukan volume dan mol pada masing-masing keadaan dengan jumlah reaktan yang berbeda-beda pula. Percobaan pertama dilakukan dengan mereaksikan CaCO3 sebanyak 5 gram dengan asam cuka sebanyak 15 ml. Sedangkan untuk percobaan kedua dilakukan dengan mereaksikan CaCO3 sebanyak 10 gram dengan asam cuka sebanyak 10 ml. Sehingga didapatkan reaksi CaCO3 ditambah 2CH3COH menghasilkan CH3COO 2 kali Ca dan plus H2O plus CO2. Ketika CaCO3 dituang dari balon ke dalam botol yang berisi cuka, terjadi gelembung gas yang keluar dari campuran CaCO3 dan cuka, sehingga gas tersebut naik ke balon dan mengembangkan balon yang ada pada masing-masing botol. Gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut yaitu gas CO2. Gas CO2 yang dihasilkan memenuhi ruang kosong pada botol dan balon hingga tidak terbentuk lagi gas CO2, dan reaksi pun berhenti. Besar pengembangan balon yang terjadi bergantung pada jumlah CaCO3 dan cuka yang dicampurkan. Semakin banyak jumlah yang dicampurkan, maka semakin besar juga balon yang mengembang. Setelah dilakukan perhitungan, pada percobaan pertama didapatkan volume gas pada balon 1 sebanyak 150,59 ml, dengan mol gasnya yaitu 0,05 mol, sedangkan pada percobaan kedua didapatkan sebanyak 349,70 ml, dengan mol gasnya yaitu 0,04 ml. Selanjutnya dilanjutkan oleh Afrin Indiarto.
Volume gas CO2 pada botol 1 dituliskan sebagai V1 dan mol gas CO2 pada botol 1 dituliskan sebagai N1. Sedangkan volume gas CO2 pada botol 2 dituliskan sebagai V2 dan mol gas CO2 pada botol 2 dituliskan sebagai N2. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Lalu, teoritis didapatkan volume CO2 pada keadaan kedua atau V2 sebesar 120,447 ml. Dari praktikum ini didapatkan bahwa persen kesalahan sebesar 29,20%. Kesalahan perhitungan diperkirakan terjadi karena beberapa faktor yang membuat selisih data dengan pembuktian memiliki selisih yang cukup besar, terutama adanya senyawa CaCO3 yang secara tidak sengaja sudah terkontaminasi oleh senyawa lain yang tidak diketahui yang mengakibatkan CaCO3 kemurniannya berkurang dan mempengaruhi produk dari reaksi tersebut. Kemungkinan kedua juga dapat disebabkan oleh pengukuran volume pada sistem yang tidak menyesuaikan bentuk dari sistem itu sendiri, yang dimana perhitungan hanya dilakukan pada balon yang diasumsikan berbentuk bola, tetapi pada kenyataannya gas juga mengisi ruang pada botol tersebut, sehingga selisih volume percobaan dengan volume teoritis cukup besar. Percobaan yang dilakukan tetap dapat membuktikan hukum Avogadro, karena metode yang digunakan sudah mendeskripsikan bunyi dari hukum Avogadro itu sendiri. Next. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah pada praktikum kali ini kita dapat mempelajari mengenai hukum Avogadro mengenai terjadinya gas, perubahan volume dan molaritas sesuai dengan hukum Avogadro yang mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama juga mengandung jumlah molekul yang sama, sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul gas yang terlibat dalam reaksi. Dari praktikum ini, gas yang terjadi berasal dari CO2 yang bereaksi antara asam cuka, CH3COOH dengan CaCO3. Dengan persamaan reaksi seperti berikut. CaCO3 ditambah 2CH3COOH mereversibel menjadi CH3COO kali 2 Ca ditambah H2O dan ditambah CO2. Didapatkan mol CO2 pada percobaan ke-1 yaitu 0,05 dengan volume 150,59 mili dan percobaan kedua yaitu 0,04 dengan volume 349,70 mili. Dan berikut adalah video percobaan yang telah kami buat. Botol 1 diisi dengan cuka 15 ml. Dan botol 2 diisi dengan cuka 10 ml. Balon 1 diisi dengan 5 gram CaCO3. Dan balon 2 diisi dengan 10 gram CaCO3.
Pasangkan balon yang berisi CaCO3 5 gram pada botol yang berisi 15 ml cuka. Dan pasangkan balon yang berisi CaCO3 10 gram ke dalam botol kedua yang berisi cuka 10 ml. Dan tuangkan CaCO3 yang ada pada balon ke dalam botol. Lalu amati besar dari pengembangan masing-masing balon. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.